Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan saya Ratna Sari Dewi dari Laboratorium Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja, Departemen Teknik dan Sistem Industri Institut Teknologi 10 November. Hari ini kita akan berbicara tentang kecelakaan kerja. So guys, today we'll discuss about occupational accidents. We'll start with the definition of accident. What is accident? Simply, accident can be defined as unwanted or unplanned event. Jadi secara sederhana sebenarnya apa itu kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja sebenarnya adalah kejadian yang tidak kita rencanakan atau kejadian yang tidak terduga. It's characterized by unacceptable consequences such as injury to person or damage to asset. Biasanya sebuah kejadian kecelakaan itu bisa dicirikan dengan adanya orang yang terluka atau kerusakan pada aset perusahaan, misalkan mesin. So, simply, accident can be defined any unwanted event that cause harm to people, property, or processes. Jadi secara umum, secara sederhana kita bisa definisikan sebuah kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak kita inginkan, yang bisa menyebabkan bahaya, bisa menyebabkan ancaman bagi manusia dan juga terhadap properti dan keberlangsungan dari proses di perusahaan, proses produksi tentu saja dalam hal ini. Oke, kita masih bicara tentang definisi accidents. There are two ways in defining accident in contrast to incident. So, accident versus incident. Based on OSAS, incident is cover like incident as a type of incident. So, incident cover accident and near miss. So, incident equal to accident plus near miss. While regarding to the HSE, Health and Safety Engineers, they define that accident and incident as different kind of event. So for incident, actually more or less equal to near miss plus undesired circumstances. Ya, jadi kalau untuk kita membedakan antara accident dan insiden, ada dua cara. Yang pertama menurut OSAS, insiden itu seperti himpunan gabungan gitu, grup gitu ya, gabungan dari accident dan near miss. Jadi accident dan near miss itu adalah dua-duanya adalah tipe dari insiden. Sedangkan untuk definisi yang kedua dari Health and Safety Engineers mengatakan bahwa accident dan insiden itu adalah dua hal yang berbeda. Insiden adalah near miss dan kalau ada undesired circumstances. So undesired circumstances is any circumstances that actually beyond our capability to protect it, capability to prevent it. Jadi undesired circumstances adalah kejadian yang kita memang sebenarnya kita tidak punya kontrol gitu ya untuk melakukan proteksi, misalkan seperti kejadian force major, gempa bumi, banjir dan seterusnya yang juga bisa menyebabkan adanya gangguan gitu ya atau injury pada pekerja jika terjadi. Factory managers reasons that workers were hurt because this is what factory managers think. Based on in industrial revolutions, accident can caused by carelessness. Number is up. What does it mean by number is up? If you recruit more workers, then they tend to be the number of the injury or accidents tend to be higher. Then people error, cost of doing business. They already foresee that if they do business, then accident should happen. Somehow should be happen. And then
the last one is act of God. They don't have any control on it. It's just that's what God want. So basically, if from fact or in studying in industrial revolutions, factory managers think that accidents tend to happen mostly because of people problem. Ya, jadi terutama sejak saat industrial revolution, sejak terjadinya revolusi industri, para factory manager ini berpikir bahwa alasan kenapa sih sebuah kecelakaan itu bisa terjadi mostly karena alasan problemnya itu melekat pada orang. Pertama karena orangnya yang careless gitu ya, orangnya apa namanya ya, tidak berhati-hati, gerusa-gerusu gitu ya. Kemudian juga karena orang melakukan kesalahan. Kemudian mereka berpikir juga, iya wajar gitu kalau kita merekrut tenaga kerja dengan jumlah lebih banyak, maka cenderung jumlah kecelakaan juga semakin besar. Dan akhirnya mereka juga berpikir, oh ada kemungkinan gitu ya, sebagian juga berpikir bahwa ini memang sudah takdir begitu ya, sudah ini act of God gitu ya, kita sebenarnya nggak punya kontrol terhadap itu gitu. Dan mereka juga sudah menganggapnya sebagai cost of doing business gitu, menjadi ya ini memang sudah menjadi resiko dalam mereka melaksanakan bisnis, basically karena problemnya adalah manusia atau people problem. Tapi apakah demikian? Jadi kita akan mendiskusikannya lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Untuk nature of accident gitu ya, kita setidaknya kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah eventnya, yaitu kejadian yang sebenarnya bisa kita prevent gitu ya, yang kita bisa hindari, yang kita bisa cegah. Karena because if the event does not take place, then there can be no consequences. Jadi kalau kejadian ini kita bisa cegah, maka sebenarnya nggak akan ada consequences. There is also concern for near misses where there is no actual damage. Jadi ada juga kemungkinan adanya near miss gitu ya, ketika kejadian atau damage-nya atau kerugiannya itu sebenarnya tidak terjadi. Komponen yang kedua dari kecelakaan adalah consequences. The second component of any accident is the consequences, or the final loss resulted. It can be injury, death, disease, or ill health, productivity or material damage, and the consequences are not always immediately apparent. Jadi konsekuensi itu ya kerugian yang disebabkan karena kecelakaan, bisa injury, bisa terluka, bisa kematian, bisa penyakit, bisa juga kerusakan pada material di mesin maupun menurunnya produktivitas. Dan satu hal terkait konsekuensi ini adalah mereka tidak selalu dengan mudah dapat terlihat. Kenapa seperti itu gitu ya? Kadangkala ada fenomena ini iceberg gitu ya. Barangkali teman-teman familiar dengan film Titanic. Ya, karena Titanic itu, kapal Titanic tenggelam bukan karena menabrak iceberg yang atas ini ya, bukan menabrak iceberg yang atas ini gitu ya, tapi sebenarnya gunung es yang di bawah gitu ya, bongkahan es yang di bawah ini jauh lebih besar. So sometimes gitu, most of the time the consequences of accident may not apparent. Why? Because there's possible to have this kind of iceberg phenomenon. So the iceberg, the ice here probably is small part, only small part with the bigger part of the problem that is not barely can be evaluated or seen. So sinking of ship or the accident may happen
result in fatalities, asset loss, environmental impact, and reputation loss. And somehow it's reputation loss of the company. Okay, we'll discuss further about the cause of accident. Kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan apa sih dampak atau biaya dari adanya kecelakaan. Kita akan lihat beberapa fakta atau data berikut. Let's see the fact or data here. The overall cost of accident in the United States is approximately 150 billion. Total biaya yang disebabkan karena kecelakaan di Amerika Serikat saja itu sampai 150 miliar US miliar US dollars. This cost includes such factors such as lost wage, medical expenses, insurance administration, fire-related losses, motor vehicle property damage, and indirect costs. Jadi ini adalah biaya-biaya ini kira-kira mengcover semua bentuk ya yang ada di sini, misalkan gaji yang hilang begitu ya. Istilah gaji yang hilang itu biasanya kita sebut kita definisikan sebagai orang ini walaupun orang ini mengalami kecelakaan dan tidak bisa melakukan pekerjaannya, tidak bisa masuk kerja begitu, kita tetap harus menggajinya. Jadi ini bagi perusahaan seperti gaji yang hilang begitu ya, gaji yang hilang. Medical expenses, biaya perawatan kesehatan dan seterusnya. Nah, kalau dilihat lebih detail lagi gitu, let we see in detail for every classification of the accidents. Motor vehicle accident still the highest part of it, and then workplace accident, home accident, and public accident. We can see here that workplace accident is pretty high also, 48 billion US dollars. Jadi sebenarnya kalau dari 150 ini kalau kita bagi ya untuk masing-masingnya, motor vehicle accident 72 billion US gitu, miliar US, workplace accident 48. Selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana komposisi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tiap kategori biaya yang disebabkan oleh atau yang sebagai akibat adanya kecelakaan. Now we see the cost compositions of the accidents. As you can see in these tables, most or the highest portion of the cost of accidents is the wage loss. 30 billion US dollars, 37 billion US dollars. Jadi karena hilangnya gaji ini bisa mencapai 37 miliar US dollar untuk setiap tahun. Kemudian juga medical expenses 24 billion US dollars. Kemudian insurance administration 29 atau nomor 2 ya kalau dilihat dari tabel ini, 29 billion US dollars dan seterusnya. So this is the type of cause of accident that may a company they need to pay this cost. Okay. Now, how about the number of death and injury in industrial place? So, in a typical years, there is more than 7 million accident took place in factory, in occupationals, in occupational setting. Jadi lebih dari 7 juta gitu ya rata-rata terjadi kecelakaan kerja, nggak cuma di pabrik tapi juga mungkin di occupational setting yang lain ya, di kantor, tapi terkait dengan pekerjaan. Jika dirata-ratakan every rate of it, then
3 for 10% per year. Jadi bisa terjadi adanya injury ini tiap 100 pekerja ada kira-kira 3 accident, 3 kecelakaan. Kemudian dampaknya untuk accidental workplace death about every 51 minutes, jadi tiap 51 menit itu dapat terjadi orang meninggal karena di tempat kerja, and 1 injury for every second. Jadi kalau untuk luka itu kira-kira luka-luka kecil gitu ya, total luka-luka kecil itu bisa 1 tiap detik jumlah orang yang mengalami kecelakaan. Now we see the total financial consequences and for every company that they got accident in if one or group of their workers got accident. For example, Arco Chemical Company, they need to pay 3.48 million US dollar in fine as a result of failing to protect worker from explosion at its petrochemical plant in Channelview, Texas. Ya, jadi kalau total konsekuensi biaya gitu ya, kalau dilihat contohnya untuk Arco Chemical Company ini harus membayar 3,48 juta US untuk denda sebagai dampak gitu ya, sebagai konsekuensi karena dianggap bahwa Arco Chemical Company ini tidak mampu melindungi karyawannya atau mengalami kecerobohan dalam melindungi karyawannya sehingga terjadi ledakan di salah satu pabrik petrochemical yang dia punya gitu ya, salah satu pabrik yang dia punya di Texas. Kemudian another example is Steel Making Division of USA, and then BASF Corporation is also experienced a huge amount of financial loss due to accident. Ya, jadi contoh yang lain di Steel Making Division USA dan BASF Corporation juga mengalami jumlah kerugian yang cukup besar. Now we discuss about type of injury that experienced by worker when they got into accident. Jadi kalau kita lihat tipe-tipe apa sih jenis injury yang dialami, jenis luka, jenis kecelakaan yang dirasakan orang begitu ya, yang dialami oleh pekerja. Okay. Most of them experience overexertion. What is overexertion? Overexertion is the consequences or the result of employee working beyond their physical limit. Jadi nomor 1 itu adalah overexertion. Overexertion itu adalah dampak yang disebabkan karena pekerja itu bekerja lebih dari kemampuan fisiknya. Misalkan dia mengangkat barang lebih dari kemampuan dia untuk mengangkat. For example, a worker a worker is ordered to lift some load, for example, a load that more than their capacity to lift it. For example, and up to 100 kilograms is very heavy, right? So it's overexertion. So it's almost 30% of all work injury are caused by overexertions. One of examples is low back pain disease. Low back pain injury is due to this overexertion. Jadi kalau dilihat secara statistik 31% dari semua work injury gitu ya, luka atau injury karena di tempat kerja ini disebabkan karena overexertion, misalkan diminta untuk mengangkat lebih sampai 100 kg begitu sehingga menyebabkan low back pain gitu ya, bisa menyebabkan sakit tulang belakang bagian bawah. Other injuries are impact accident. Jadi dalam impact accident ini orang tertubruk sesuatu atau tergencet sesuatu, itu termasuk di impact accident.
Okay, the third one is falls, any kind of falls. You falls from higher positions, for example, due to slippery. Jadi falls atau jatuh ini bisa karena kamu jatuh gitu ya, ada pekerja jatuh dari tempat yang higher gitu ya, posisinya lebih tinggi dari di mana dia kemudian terjatuh begitu. Atau bisa juga karena dia di tempat yang rata tapi karena apa itu? Karena dia tergelincir. Death rates by industry. So what kind of industry that experience occupational accidents? Basically, almost all of them. So starting from fishing, logging, mining, foreign agriculture, up to the aircraft pilots, of flight engineers, law enforcement, and although maybe the risk is lower, public or administrative government also has some potential to have occupational injuries, although probably it's not the fatality. Like a small injuries in office is, for example, electrocution still may take place, right? Although it is in the offices. Jadi kalau death rate by industry itu sebenarnya hampir mengcover semua. Jadi orang tuh mengalami celaka itu di industri apa saja sih gitu ya, di mencakup apa saja gitu. Hampir semuanya gitu ya, mulai dari perikanan, kemudian kehutanan, pertambangan, pertanian dan konstruksi dan seterusnya gitu ya, sampai di administrasi gitu ya, di perkantoran itu juga ada potensi untuk mengalami occupational injury. Misalkan mengalami sengatan listrik ya, mengalami sengatan listrik itu sangat tipikal kalau misalkan kita nggak melakukan proper electricity layout gitu ya, jadi nggak punya apa namanya tata ruang tata kelola gitu ya, pengkabelan lah gitu ya, pengkabelan di ruangan yang baik, itu kemungkinan orang akan tersetrum gitu ya, kesetrum itu akan besar. Okay, which body part injured the most due to accidents? First is back. Is the ones that I mentioned before is about the low back pain, and then legs and finger, arm and multiple part of the body, trunk, hand, eyes, head and feet, neck, toes, and body system. So you can see it's almost human body, although because of the overexertion is the highest proportion of the injury, then back probably is also the highest the part of our body that injured due to accident most frequently. Nah, jadi kalau dilihat dari bagian tubuh mana sih yang sering mengalami luka ketika terjadi sebuah kecelakaan kerja gitu. Yang pertama adalah bagian back ya, punggung, terutama bagian punggung belakang gitu ya, bagian punggung bawah gitu ya, bagian punggung bawah. Kemudian leg dan fingers gitu, jari-jari tangan kita itu juga sering ya mengalami luka nggak sengaja, tergores begitu, terjepit. Kemudian lengan gitu ya, legs itu kaki ya, kaki, kemudian arm and multiple part of the body, trunk, bagian tubuh utama kita gitu ya, di luar alat gerak atas maupun alat gerak bawah dan seterusnya. Okay, estimating cause of accidents sometimes is not easy. Jadi bagi kita berapa sih sebenarnya total tadi di statistik kan kita bisa lihat bahwa Aramco gitu, Arco tadi harus membayar 3, sekian bilion. Tapi untuk bisa menghitung keluarnya angka tadi gitu ya, seringkali nggak gampang. So estimating cost of accident can be quite challenging to come up. For example, the Arco company, the chemical company that got fines, it because the fines is set by the government, right? But if we want to calculate in detail about the financial loss,
the financial loss due to an accident, we need to calculate into detail. But before we go there, we need to discuss a little bit about the fact that accident prevention are expensive. Ya, jadi teman-teman untuk bisa mengetahui berapa sih untuk menghitung cost of accident itu seringkali nggak mudah memang gitu ya. Untuk ARKO tadi mudah karena angkanya kan itu denda ya, denda yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau kita mau mencoba menghitung sendiri barangkali tidak semudah itu. Nah, tapi terlepas jumlah apa namanya cost of accident yang mungkin kita akan hitung, kita coba lihat gitu ya, sebenarnya accident prevention itu sendiri sudah mahal ya. Jadi bagaimana upaya-upaya kita untuk mencegah adanya kecelakaan itu juga mahal. For example, for safety shoes here, safety shoes, Novak, and then electrical cushions. I mean, it's almost 2 million Indonesian rupiah. Jadi untuk sepatu safety yang bagus, yang dia bisa apa namanya anti listrik gitu ya, anti tersetrum begitu ya, itu bisa sampai hampir 2 juta. Kemudian pembatas jalan satu bijinya, so the how to say it's like a guide, right, girder, so it's almost it's more than 1 million Indonesian rupiah. And then the ini untuk sarung tangan anti listrik itu juga hampir 1 juta yang bagus ya. The glove for to protect a worker from electrocutions is also almost 1 million Indonesian rupiah. So if you want to provide your workers with good accident prevention facilities, such as here is personal protective equipment, then actually you need to invest. You need to spend more a lot of money. But the lesson learned here, the cost of if an accident eventually took place in your company is much higher. So accident prevention are expensive. However, to be successful, safety and health professional must be able to show that accidents are more expensive than prevention. To do this, they must be able to estimate the cost of accident. Costs associated with accident can be divided into 2 classifications. First, insurance, and the other one is first is insured and the other one is uninsured. Ya, jadi ini seperti itu teman-teman. Jadi memang mahal ya biaya untuk melakukan pencegahan kecelakaan. Tapi kalau kita ingin menunjukkan gitu ya, kita ingin menunjukkan bahwa gitu ya seorang health and safety engineer yang baik gitu ya, kita itu perlu menunjukkan bahwa biaya untuk prevention tadi gitu memang walaupun besar itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan konsekuensi, karena begitulah kenyataannya begitu ya, karena konsekuensi dari kecelakaan tadi jauh lebih besar. Nah, secara umum cost associated with accident, jadi ini bisa dibagi menjadi terasuransikan dan yang tidak terasuransikan. Untuk yang terasuransikan, determining the insured cost of accident is simple matter of examining accounting record. Okay, examining accounting record. While the most challenging is later for the uninsured cost. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk yang terasuransikan gitu ya, untuk biaya terasuransikan itu sebenarnya mungkin cenderung lebih mudah proses perhitungannya, karena dia seperti proses akuntansi gitu ya, akan banyak melibatkan proses-proses akuntansi perusahaan.
Tapi untuk ini pun gitu ya, kita bisa bagi-bagi gitu ya, kita bagi-bagi. Untuk kelas 1 itu adalah biasanya lost work days, permanent partial disabilities, and temporary total disabilities. Jadi kelas 1 ini yang kecelakaan yang paling besar, jadi konsekuensinya yang paling tinggi. So the first class accidents is lost work days, characterized by loss of work days, permanent or partial disabilities, and temporary total disabilities. Class 2 accidents, treatment by physician outside the company facility. Class 3 accidents, locally provided first aid, property damage, or less than $100 and the loss of less than 8 hours of work time. And the level 4 accidents, injury that are so minor that they do not require special attention of the physicians, result property damage of $100 or more, or cause 8 or more work hours to be lost. So from class 1 up to class 4 is like the level is although the numbering is getting higher, actually the the significance is getting smaller, like getting reducing. Jadi kelas 1 itu yang parah gitu ya. Kemudian kelas 4 itu yang paling tidak parah. Beside the insured cost, there are also uninsured cost of an accident. Jadi ada insured cost, ada uninsured cost of accident. Nah, seringkali in most of the cases uninsured cost is more difficult to calculate. Pada kenyataannya lebih susah untuk dihitung. For example, estimating hidden cost of accident ini seringkali nggak terlihat gitu ya. Untuk yang pertama, pay the time injured employees in days of accident, barangkali mungkin lebih mudah dilihat ya, orang ini yang mengalami kecelakaan dia izin berapa hari dan kita hitung berapa biaya atau berapa ongkos kerja dia, barangkali sehari 100.000, kemudian dia kerja 4 hari, nggak kerja 4 hari karena kecelakaan, sehingga dia 400.000 itu seperti 4 kali 100.000, 400.000 itu akan menjadi yang gaji yang hilang. But also pay time for any emergency responder personnel. Berapa jumlah orang yang harus gaji dari para medis begitu yang menolong. Pay time for all employee who were interviewed as part of the accident investigation. Jadi seringkali untuk terjadinya kecelakaan itu kita membutuhkan orang untuk kita interview ya, untuk menyelidiki kenapa sih sebab kecelakaan ini bisa terjadi. Nah itu waktu kerja orang pekerja yang kita wawancarai, yang menjadi saksi terjadinya kecelakaan, itu juga akan menjadi tanggungan kita begitu. Oke, and pay time for supervisor, pay time for human resource personnel, and pay time for safety personnel, and pay time for employees who spend time talking about the accident. So it's interesting. Jadi kita juga perlu mikir gitu ya. Ternyata kalau orang terjadi kecelakaan itu kan seringkali membuat jadi gosip gitu ya, jadi pembicaraan di kalangan pekerja. Nah, ketika orang bekerja ngobrol itu kan sebenarnya waktu kerjanya juga terpakai. Nah, ini kita sebut sebagai hidden cost. Nah, ini yang nggak mudah gitu untuk kita hitung. Dan kalau mau dihitung gitu ya, kalau mau dihitung, mungkin jumlahnya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan usaha-usaha kita untuk adanya melakukan proteksi atau pencegahan terhadap kecelakaan. Oke, kita akan melangkah ke bagian selanjutnya tentang teori
kecelakaan, teori terjadinya kecelakaan. Kenapa sih sebuah kecelakaan itu bisa terjadi berdasarkan pendekatan teori. Kita bertemu di video selanjutnya.